Selamat datang di channel Puskesmas Saradan. Safety, Respect, Development. Sakit kepala merupakan keluhan yang pernah dialami oleh setiap orang. Sakit kepala yang terus-menerus sering dikaitkan dengan tekanan darah tinggi. Tapi apakah hal tersebut benar? Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Felix dari Puskesmas Saradan akan membahas topik yang sangat penting, yaitu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah arteri yang terjadi terus-menerus, di mana tekanan sistolik di atas 140 mmHg atau tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg. Hipertensi merupakan prevalensi hipertensi terus meningkat seiring bertambahnya usia dan gaya hidup yang tidak sehat. Diperkirakan 45% dari populasi dewasa di seluruh dunia mengalami hipertensi. Di Indonesia sendiri, 34% populasi dewasa mengalami hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi dua, yakni hipertensi esensial dan hipertensi sekunder. Sebagian besar kasus hipertensi yang ditemukan di dunia merupakan hipertensi esensial, yaitu hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti atau idiopatik. Hipertensi seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan gaya hidup yang tidak sehat. Kurangnya aktivitas fisik, makan makanan tidak sehat, obesitas, dan stres turut menyebabkan gangguan pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala. Hipertensi mulai menimbulkan gejala apabila sudah terjadi komplikasi. Komplikasi dari hipertensi akan muncul ketika pasien tidak diobati dalam waktu yang lama. Komplikasi yang sering muncul adalah sakit kepala, gangguan penglihatan, penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, kerusakan ginjal, bahkan kematian. Oleh karena itu, hipertensi sering disebut sebagai pembunuh tersembunyi atau silent killer. Maka dari itu, hipertensi harus diobati. Pengobatan hipertensi dilakukan dengan dua cara, yakni konsumsi obat secara teratur dan perubahan pola hidup. Konsumsi obat hipertensi sebaiknya dimakan di waktu yang sama setiap harinya dan sesuai anjuran dokter. Obat-obatan hipertensi harus dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, namun Anda tidak perlu khawatir. Konsumsi obat hipertensi dalam jangka panjang tidak akan menyebabkan kerusakan ginjal apabila dikonsumsi secara rutin setiap hari. Selain konsumsi obat hipertensi, perubahan gaya hidup juga tidak kalah penting untuk mengobati penyakit hipertensi. Perubahan gaya hidup seperti diet rendah garam, berolahraga teratur, pengurangan konsumsi alkohol, berhenti merokok, dan mengelola stres akan sangat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Pada orang-orang dengan tekanan darah tinggi sangat disarankan untuk tidak mengkonsumsi garam lebih dari 1 sendok teh per hari, mengkonsumsi sayur minimal 3 mangkuk kecil per hari dan konsumsi buah minimal 3 mangkuk kecil per hari. Olahraga yang dianjurkan pada pasien hipertensi berupa jogging santai, bersepeda, senam aerobik, dan olahraga lainnya yang tidak bersifat kompetisi. Olahraga sebaiknya dilakukan 20-30 menit per hari. Olahraga yang bersifat kompetisi seperti futsal tidak dianjurkan karena dapat memicu kenaikan tekanan darah berlebih pada pasien hipertensi. Pasien hipertensi juga disarankan untuk melakukan manajemen stres. Manajemen stres perlu dilakukan karena stres kronis dapat meningkatkan tekanan darah. Berbagai teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dapat membantu mengurangi stres dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Jangan lupa juga untuk rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah Anda. Jadi, teman-teman, ingatlah bahwa mengelola hipertensi bukanlah hal yang sulit. Dengan sedikit perubahan gaya hidup dan konsumsi obat secara teratur, kita semua dapat hidup dengan lebih baik dan lebih sehat. Apabila ada yang kurang dipahami mengenai hipertensi, jangan ragu untuk datang dan berkonsultasi ke Puskesmas Saradan. Sampai jumpa dan terima kasih.
Salam sehat untuk kita semua.